Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Ya, selamat datang. Selamat datang di video kita. Ya, ini ya salah satu rangkaian video setelah lama kita nggak update lagi ya. Karena ada banyak sekali update. Contohnya, ya. Contohnya perilisan Lelama 405B ini yang sangat apa ya namanya? Sangat revolusioner. Nggak tahu sih revolusioner enggak, tapi ini salah satu update yang sangat besar gitu ya, untuk uh, komunitas open source gitu ya, komunitas machine learning open source. Jadi si Meta Llama 405B ini adalah model open source pertama, open model pertama yang mampu apa sih namanya, mampu setara lah dengan closed LLM. Jadi maksudnya dia tuh tiernya udah tier mentok gitu loh. Jadi kayak tier GPT-4o sama Sonnet 3.5. Bukan cuma lama juga, tapi Mistral juga merilis. Nah, Mistral Large namanya dia, Mistral Large. Perbedaannya mungkin ini lebih kecil ukurannya gitu ya. Ini lebih kecil. Kalau Mistral kan sampai 400 gitu ya, 400 miliar parameter. Ini cuma 123 miliar parameter. Dan by benchmark sih selevel juga dengan ya para frontier model gitu ya. Jadi selevel dengan closed LLM. Jadi ya untuk open source sudah mencapai gitu ya, mencapai level closed source LLM. Selamat. Nah, untuk itu update gitu ya, itu update sedikit aja gitu ya. Jadi kalau mau lihat detailnya ya coba aja sendiri modelnya gitu ya, kan dua-duanya juga gratis gitu ya. Mistral Large itu ada gratis di chat.mistral. Nah ya, dia ada gratis nih di sini. Sedangkan kalau Meta Llama 3 405B itu ada beberapa yang gratis, misalkan nih kayak Hugging Face Chat. Nah, dia ada yang gratis nih ya. Nih, saya activate aja nih. Kita bisa pakai Meta Llama yang paling mentok. Cuman ini yang versi quantize gitu ya, quantize di floating point 8 bit. Bukan yang versi floating apa sih, floating point 16 bit yang full ini. Cuman ya nggak jauh beda sih sebenarnya sih performanya, ya intinya sama-sama bagus lah. Namanya juga gratis gitu ya. Di chat LM6 juga kalau nggak salah ada deh. Ya pasti ada sih. Semua LLM di sini ada di chat LM6 kalau mau coba gitu ya. Nah, coba ya kita lihat. Nah, itu kan ada tuh. Ya. Halaman 3 405B. Kemungkinan ini sih versi yang full ya, versi 16 bit. Ya, itu untuk update yang besar gitu ya, yang besar. Sisa-sisanya sih kayaknya update-update incremental aja sih. Ya. Ya, sekarang kita mau bahas apa gitu ya video ini. Video ini itu sebenarnya untuk iseng aja sih ya. Iseng aja. Jadi eh saya beberapa ya mungkin ya beberapa bulan terakhir itu ya akhir-akhir ini itu sedang ya mencoba membuat arsitektur transformer saya sendiri gitu ya. Jadi bukan bukan yang mengikuti arsitektur transformer yang dari retraining model seperti Llama, Mistral. Tapi saya membuat semacam custom arsitektur sendiri. Custom arsitekturnya itu seperti apa? Nah, gitu ya. Ini sebenarnya ya masih dalam tahap eksperimental, atau bisa dibilang ya masih dalam tahap saya itu baru ngoding aja. Ya belum 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 di apa ya, belum dicoba gitu ya. Tapi codingannya sudah ada gitu ya.
tentunya sudah ada. Karena untuk nyoba sampai proses training itu tentunya sangat mahal gitu ya. Jadi ya saya masih dalam tahap ngoding-ngoding dulu. Nah, custom arsitekturnya itu seperti apa? Jadi gini, ya, sebenarnya saat awal saya menulis kodenya itu saya saya namain gitu ya. Saya namain projectnya itu namanya internal latent loop transformer. Tapi apa sih namanya? Karena saya pikir kepanjangan gitu ya. Saya kasih nama nama temporary aja dulu ya, custom transformer gitu. Nah, kenapa internal latent loop gitu ya? Kenapa internal latent loop? Nah, eh internal latent loop itu maksudnya adalah jadi begini. Ini kan gambarnya. Atau kita lihat aja deh nah ini ya. Ini kan gambar overall arsitekturnya gitu ya. Nah, ini biasalah, ini blok transformer biasa ya. Ini blok vision transformer. Ini nanti aja. Tapi ini blok transformer biasa. Terus ya ini seperti biasalah apa sih namanya? Decoder only autoregressive transformer gitu ya. Jadi input blok transformer di stack berapa, terus di output linear softmax, terus baru di output next tokennya itu apa gitu loh ya. Nah, yang saya tambahkan gitu ya dari sini adalah ini. Yang saya tambahkan itu adalah saya menambahkan namanya confidence layer. Confidence layer ini apa? Confidence layer ini untuk menemukan atau menentukan dia tuh sebenarnya si model ini eh, apa ya namanya? Yakin tidak gitu ya dengan jawabannya gitu ya. Jadi si apa sih namanya? Dia tuh kayak oh, kalau misalkan jawabannya ini dikeluarkan dengan confidence card juga. Confidence card-nya itu menentukan dia tuh yakin banget atau nggak yakin nih dengan jawabannya gitu ya. Nah, confidence score-nya ini didapat dari mana gitu ya? Confidence score-nya ini didapatkan dari hasil uh, apa sih namanya main trainingnya gitu ya. Main trainingnya kan itu kalau misalkan kita ngetrain gitu ya, itu kan ada menghitung loss function gitu ya. Nah, confidence score-nya itu dihitung berdasarkan loss function tersebut gitu ya. Jadi dalam proses trainingnya pun si loss function-nya itu tetap digunakan. Jadi si loss function-nya itu kalau misalkan loss function-nya tinggi, maka confidence score-nya itu akan rendah. Gitu ya. Dan ya itu akan jadi proses trainingnya itu kayak ada dua gitu ya. Pertama proses training untuk mengenerate gitu ya next token. Kedua itu proses token untuk mengenerate confidence score. Gitu ya. Nah, setelah confidence score-nya itu dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan. Itu akan men-trigger loop gitu ya. Loopnya bukan kayak misalkan bukan loop next token terus kita apa sih namanya? Bukan bukan loop di output, tapi loopnya itu internal gitu ya. Internal. Jadi loopnya itu adalah happen sebelum dikeluarkan gitu ya. Sebelum di output. Jadi sebelum si apa sih namanya dat internal state-nya itu dikeluarkan, itu akan dia akan melakukan looping lagi ke layer yang pertama, gitu loh ya. Jadi setelah setelah apa sih namanya setelah dia melewati sekian layer block transformer, gitu ya, yang sudah di define gitu ya, yang sudah ada gitu ya, dia itu akan kembali lagi ke layer yang pertama gitu ya, sampai sekian loop gitu ya, sekian loop berdasarkan confidence score. Nah, itu yang disebut sebagai internal latent loop gitu ya. Jadi laten itu maksudnya latent representation gitu ya. Jadi si embedding sequence ya kan ini bisa kita sebut sebagai latent representation gitu ya. Internal ya berarti ya di dalam
arsitekturnya atau di dalam sistemnya gitu ya. Loop ya berarti ya looping gitu ya. Jadi namanya internal latent loop. Jadi begitu gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan si internal latent loop gitu ya. Terus gitu ya. Kenapa saya ganti namanya jadi custom transformer gitu ya? Karena setelah saya tambah-tambahin gitu ya, ternyata komponennya bukan cuma internal latent loop gitu. Kayak misalkan ini ada si vision transformer, terus misalkan selective rotary positional encoding, itu beda lagi gitu ya. Jadi komponen-komponen yang uniknya itu bukan cuma internal latent loop gitu loh. Jadi ya saya namain dulu custom transformer. Nanti namanya akan menyusul lah gitu ya. Cuman ya sekarang sudah ada penjelasannya gitu ya, sudah ada diagramnya juga gitu ya. Dan sudah ada codingannya juga walaupun belum saya coba di kayak production gitu belum. Gitu ya. Nah, uh, mungkin untuk beberapa key feature-nya gitu. Key feature-nya itu ya pertama itu ada vision encoder-nya gitu ya, vision encoder-nya. Vision encoder-nya ini seamless gitu ya. Jadi seamless itu maksudnya uh, dia itu bukan kayak semacam vision encoder terpisah terus yang tiba-tiba dihubungin ke si main transformernya gitu ya, tidak. Tapi dia itu prosesnya kayak kayak semacam di satu arsitektur yang sama dari awal gitu. Jadi proses trainingnya itu juga bisa satu pipeline gitu ya. Jadi si vision transformer dan si main transformernya ini itu bisa di train berbarengan gitu loh. Terus ya, dan si vision transformer dan si main transformernya ini juga punya eh, positional encoding atau positional embedding yang masing-masing gitu ya. Jadi si vision atau image sequence-nya itu di apa sih namanya? Di encode gitu ya. Dengan dua dimensi karena ya gambar kan dua dimensi gitu ya. Jadi ada koordinat x dan koordinat y. Sedangkan kalau teks itu ya satu dimensi aja, jadi dari awal dan akhir. Ya, begitulah. Dan walaupun setelah si apa sih namanya image tokennya gitu ya, image sequence-nya itu sudah masuk ke dalam si main transformer gitu ya, dia pun tetap akan si rotary positional encodingnya itu tetap dua dimensi. Jadi si rotary positional encoding yang ada di dalam main transformer ini juga selektif gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nemu image token, ya akan di apply rope-nya itu dua dimensi bukan satu dimensi gitu loh. Jadi seamless lah gitu ya, seamless integration antara vision encoder dan main transformer. Terus gitu ya, internal iteration-nya tadi ya, maksudnya apa sih namanya, si internal latent loop gitu ya. Jadi walaupun parameter count-nya itu sama gitu ya, parameter count-nya, let's say parameter count-nya misalkan cuma 7 miliar parameter gitu ya, dia itu bisa melewati si internal state-nya itu bisa melewati berkali-kali lipat jumlah parameter count-nya karena ya diulang-ulang gitu ya. Karena diulang-ulang, jadi lebih lebih dalam gitu ya, lebih dalam abstraction-nya. Terus saya itu menggunakan activation function itu getted gelu atau gglue. Ini itu yang dipakai sama Gema 2 gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, saya nyoba aja gitu ya. Saya nyoba aja gitu ya, karena Gema 2 itu salah satu model favorit saya gitu ya. Salah satu open model favorit. Jadi ya saya coba-cobalah pakai getted gelu gitu ya. Kalau kalau misalkan lelama itu kalau nggak salah dia pakai Swiglu, Swiglu namanya.
Ya begitulah. Geglu ini apa sih namanya, singkatnya dia itu sebenarnya adalah Gelu juga gitu ya, Gelu, cuman dia itu ada nambah satu parameter di luar di luar output Gelunya. Jadi parameternya itu untuk apa sih namanya, kayak meng mengamplify gitu ya, mengamplify atau mereduce si output Gelunya. Ya simpelnya gini deh, saya coba ya bro, lihat mana nih activation. Nah, nah ini ya. Nah dia tuh cuma kayak kayak begini doang nih. Nah saya gitu ya. Ini Gelu biasa gitu ya. Sedangkan ini si parameternya. Udah begitu doang gitu lah ya. Begitu doang. Jadi ya sebenarnya sih dia itu kayak semacam Gelu yang punya parameter terpisah lagi satu lagi gitu loh. Terus gitu ya, custom keyfication gitu ya. Kenapa saya bilang custom gitu ya? Karena kan eh, si main transformer ini gitu ya, dia itu punya semacam internal looping. Gitu ya. Jadi gitu ya, saya menganggap gitu ya, setiap looping itu harus punya cache masing-masing gitu ya. Jadi kayak cache-nya itu jangan cuma di satu blok punya satu cache, tapi di satu blok itu punya cache sebanyak dia itu looping berapa kali gitu ya. Gitu. Jadi saya sebut ya custom cache, ya, karena ya cache-nya itu bukan cuma cache satu doang yang standar gitu ya. Tapi cache-nya bisa banyak tergantung berapa kali looping. Terus saya pakai group query attention. Ya ini mah standar lah ya. Ya ini mah standar lah. Kayak apa? Kayak lama pakai group query attention, Mistral pakai group query attention. Ya mostly apa sih namanya, transformer juga pada pakai group query attention gitu ya, karena untuk efisiensi gitu ya, dibanding menggunakan full gitu ya, full multi head attention. Itu agak mahal gitu ya di sisi memory consumption. Terus gitu ya, ini saya juga sudah memakai PyTorch Lightning Implementation. Jadi si untuk proses trainingnya itu sudah terintegrasi dengan PyTorch Lightning. PyTorch Lightning ini ya untuk apa sih namanya, kayak ngurusin uh, distributed trainingnya. Jadi sudah apa ya namanya, sudah sudah diabstrak oleh si PyTorch Lightning-nya ini untuk apa sih namanya, proses training yang multi GPU gitu ya. Jadi kita nggak perlu nge-setup manual gitu ya pakai PyTorch DDP gitu ya. DDP itu distributed apa gitu ya. Ya pokoknya itu untuk multi GPU gitulah. Sedangkan saya tinggal pakai PyTorch Lightning doang gitu loh ya. Tinggal pakai PyTorch Lightning, PyTorch Lightning-nya itu yang udah ngurusin si multi GPU trainingnya gitu loh. Jadi ya sudah gitu. Sudah lebih simpel lah. Ya sudah, ya kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu overall overall arsitektur dari custom transformer ini. Ini sebenarnya masih masih ongoing juga gitu ya. Tidak, masih belum selesai tentu saja gitu ya. Namanya juga masih custom. Gitu. Namanya juga masih custom transformer doang gitu ya. Belum ada namanya. Gitu. Jadi ada beberapa yang kayaknya sih pengen saya tambahin nanti gitu ya. Jadi misalkan kayak infinite attention itu yang pernah saya bahas gitu ya. Infinite attention itu ini gitu ya. Infinite attention itu kayak semacam short term gitu ya, short term memory gitu ya untuk si LLM-nya di luar di luar main memorinya, di luar main main attention layer-nya gitu ya. Attention layer kan
dia tuh pakai kayak misalkan semacam full full attention layer gitu yang gede banget. Sedangkan uh, si infinite attention ini menggunakan linear attention yang dia tuh ukurannya ya fix, statis, ukurannya segitu, walaupun ditambahin konteks sebanyak mungkin ya ukurannya tetap segitu. Makanya ini saya pakai untuk semacam mekanisme short term memorinya. Jadi untuk menginjek short term memory yang dia tuh continuous gitu ya. Jadi uh, memori ini tuh tidak akan pernah hilang gitu ya. Tidak akan pernah hilang dalam proses inference-nya gitu loh. Itu mau saya tambahin cuma nanti lah ya. Cuma nanti. Terus saya juga mau integrasiin ke semacam speech encoder. Jadi ini kan sudah ada vision encodernya. Jadi saya tambahin speech encoder. Mungkin saya mau mengambil inspirasi dari Whisper kali ya. Jadi saya mungkin nanti akan naruh blok speech encodernya itu arsitekturnya mirip Whisper, Whisper Open AI. Karena itu salah satu yang paling terkenal gitu ya, paling reliable for today gitu. Terus gitu ya, saya mau nambahin lagi 3D ROPE atau 3D Rotary Positional Encoding. 3D ROPE itu kenapa 3D gitu ya? Kenapa 3D? Karena untuk video itu kan adalah semacam kayak continuous image gitu ya. Jadi image yang consist of banyak frame, dan itu tuh apa sih namanya, berdasarkan waktu gitu ya. Jadi kan berarti dimensinya ada 3, X, Y, dan time atau waktu. Jadi ya 3D gitu ya, 3D, 3 dimensi ropenya. Ya mungkin nanti saya akan coba implementasi itu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar vision encoder yang statis ya, tapi vision encoder yang dia tuh bisa mengenali relationship berdasarkan waktu atau time. Terus mungkin yang akan saya tambahin itu integrasi ke flash attention gitu ya. Flash attention. Kalau bisa sih flash attention 3 yang paling baru ya. Cuman ya nanti lihat aja lah. Ya. Kalau misalkan susah ya udah flash attention 2 aja. Gitu ya. Flash attention ini ya salah satu hal yang mungkin sangat mandatory gitu ya untuk optimalisasi gitu ya, optimalisasi performa gitu ya, performa training. Terus gitu ya, yang mau nanti akan saya tambahkan itu division transformer gitu ya. Division transformer ini untuk apa gitu ya? Division transformer itu kan salah satunya kayak misalkan stable diffusion 3 gitu ya. Stable diffusion 3 kan ini salah salah satu division transformer yang paling populer gitu ya. Tapi kayaknya sih saya nggak pakai stable diffusion 3 gitu ya. Jadi si division transformernya ini digunakan untuk mengenerate image gitu ya. Jadi bukan cuma hasilnya si arsitektur ini yaitu cuma mengenerate text, tapi dia juga bisa mengenerate image out of the box gitu ya. Jadi kayak semacam image detokenization atau image decoder lah, image decoder. Jadi dia itu bisa mengenerate image di outputnya buat multimodal ya, buat multimodal multimodal sistem gitu ya. Nah kemungkinan sih kayaknya saya mau memakai yang dari Tencent gitu ya. Nah, Tencent, nah ini ada di IT juga, ada division transformer dari Tencent. Namanya Hunyuan di IT. Ini kalau nggak salah ukurannya lebih besar daripada Stable Diffusion 3. Terus dia apa sih namanya? Arsitekturnya relatif lebih simpel daripada Stable Diffusion 3 gitu ya. Nah, dia itu dia itu memakai
apa sih namanya, vanilla vanilla diffusion transformer gitu loh. Jadi tidak seperti Stable Diffusion 3 yang menggunakan custom arsitektur kayak apa sih namanya, multimodal diffusion transformer, tidak gitu. Tapi Hunyuan DIT dari Tencent ini ya udah pure diffusion transformer aja gitu loh, pure gitu, begitu doang, dan ya sudah gitu ya. Dan ukurannya pun lebih besar gitu ya. Dan saya lihat sih performanya kayaknya sih overall lebih bagus daripada Stable Diffusion 3 Medium yang dirilis open. Jadi ya sudah, saya mungkin akan memakai arsitektur yang Hunyuan DIT. Terus gitu ya, speech generation integration ya sama lah ya, ini untuk jadi outputnya itu tidak cuma teks tapi juga bisa suara, dan tadi kan ada gambar juga. Dan yang lain yang mau saya tambahin itu ini influential token extraction. Jadi transformer model kan itu kan dia di apa sih namanya, di attention layernya itu dia itu bisa menemukan token-token yang penting gitu ya, yang dia tuh berpengaruh di dalam sequence tersebut. Nah, di sini saya mau nge-extract token-token tersebut gitu ya. Jadi dijadiin output gitu loh. Ini kan lumayan lumayan berguna juga gitu ya kalau kita bisa dapat token-token yang penting. Jadi kayak misalkan kita tuh uh, apa sih namanya, ya untuk bisa dapat token-token yang penting gitu ya dari sebuah input yang kita masukkan. Terus gitu ya, terakhir mungkin yang mau saya tambahin gitu ya, kayak ini gitu ya, namanya discrete latent representation gitu ya. Jadi ini tuh ada semacam riset gitu ya, riset yang menyatakan bahwa penggunaan discrete latent representation discrete latent representationnya tidak ada visualisasinya ya. Nah ini gitu ya. Penggunaan discrete, discrete latent representation itu seperti ini gitu ya. Jadi dia semacam tensornya itu bukan bukan cuma bukan cuma atau matriksnya gitu, matriksnya itu bukan cuma satu dimensi tapi dua dimensi gitu ya, dua dimensi. Dan eh kayak apa sih namanya, discrete gitu ya, satu satu atau nol gitu ya, satu atau nol gitu ya, dibandingkan dengan latent representation yang continuous itu yang standar gitu ya, yang jatuh kayak kayak begini nih, kayak begini nih ya. Ini masih, ini yang quarter size sih, yang standar lah ya, yang cuma satu dimensi terus isinya itu consist of floating point gitu ya, itu kan cuma satu dimensi. Nah, jadi di riset ini itu menyatakan bahwa discrete representation itu bisa beradaptasi lebih cepat gitu ya, bisa beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan gitu ya, terhadap perubahan perubahan eh, apa sih namanya, dataset yang masuk ke dalam gitu, atau perubahan environment lah ya, apalah itulah ya, intinya perubahan dataset yang masuk ke dalam training datasetnya gitu ya. Nah, jadi dia tuh kayak mengatakan bahwa si si ini si discrete latent representation ini akan lebih bagus untuk skenario real time real time ini gitu ya, real time learning gitu ya. Jadi kayak misalkan atau reinforcement learning gitu ya, reinforcement learning gitu ya. Jadi si modelnya itu bisa lebih cepat beradaptasi. Nah, saya mungkin akan mengimplementasikan
gitu ya, bereksperimen mengimplementasikan discrete latent representation-nya ini gitu ya, dibanding menggunakan continuous ini gitu ya, continuous representation. Ya, kurang lebih itu gitu ya. Beberapa apa sih namanya, kayak eksperimen gitu ya. Eksperimen custom arsitektur gitu ya. Nah, kalau mau melihat overall gitu ya codingannya gitu ya, atau kalau kalau mau mengkoreksi juga boleh gitu ya, karena ini kan juga belum dites langsung gitu ya di production gitu ya, boleh gitu ya dicek gitu ya, dilihat. eh Kalau nggak salah sih ini kodenya nggak begitu banyak gitu ya, jadi walaupun tadi saya bilang ada beberapa komponen gitu ya, overall gitu ya, dia tuh nih dia tuh cuma nggak nyampe 700 baris gitu ya, nggak nyampe 700 baris tuh, untuk semuanya gitu. Untuk semuanya nggak nyampe 700 baris ya. Jadi kurang lebih itu untuk video ini gitu ya. Video ini mas sebenarnya saya cuma ngejelasin project pribadi saya sih, bukan apa-apa gitu, bukan apa-apa. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya.